Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Pada malam 19 November 2025 malam, langit Ukraina Barat berubah menjadi medan serangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 470 drone dan puluhan rudal melintas dalam satu malam, menghantam kota yang selama ini dianggap aman. Mengapa serangan ini begitu masif dan apa yang sebenarnya ingin dicapai Rusia? Mengapa wilayah barat yang jarang tersentuh justru menjadi target utama? Dan bagaimana reaksi negara-negara NATO ketika ancaman udara mendekati perbatasan mereka? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Malam tanggal 19 November 2025 berlalu dengan tenang di sebagian besar wilayah Ukraina Barat. Udara dingin musim gugur merayap masuk ke sela bangunan apartemen, jalanan sepi, dan kota-kota kecil seperti Ternopil tertidur tanpa firasat apapun. Namun gelombang keheningan itu pecah ketika jarum jam mendekati pukul 3 dini hari. Tanpa peringatan, langit barat Ukraina berubah menjadi panggung serangan udara terbesar sejak awal konflik terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pada saat itu, sistem pemantauan wilayah udara Ukraina mulai mendeteksi pergerakan udara yang tidak biasa dari arah timur dan Laut Hitam. Gelombang pertama terdiri dari drone yang terbang rendah, bergerak dalam formasi padat, seperti kawanan yang dikendalikan oleh satu kendali terpadu. Tidak lama kemudian, gelombang kedua menyusul. Radar mencatat lintasan rudal jelajah dan rudal balistik jarak menengah yang digerakkan dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan menit saja, lebih dari 470 drone dan 48 rudal dilepaskan menuju barat Ukraina. Pukul 3 lewat beberapa menit, dentuman pertama mengguncang wilayah utara Ternopil. Ledakannya terdengar seperti gemuruh panjang yang memecahkan kesunyian kota, membuat warga terbangun dengan panik. Kaca rumah bergetar keras, beberapa jendela pecah sebelum pemiliknya sempat memahami apa yang terjadi. Serangan itu berlangsung bertubi-tubi, deru drone memenuhi langit. Cahaya kilatan dari rudal yang meledak tercermin di permukaan dinding apartemen, menciptakan bayangan bergerak yang mengerikan. Pukul 4 pagi, pemerintah Ukraina mengaktifkan alarm udara besar-besaran, menandai bahwa ancaman ini jauh di luar intensitas biasa. Sirene meraung di berbagai kota barat, warga berlarian ke ruang bawah tanah, stasiun metro, atau tempat perlindungan seadanya. Pada waktu yang sama, unit pertahanan udara Ukraina mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Sistem peluncur bergerak menembakkan rentetan pencegat, sementara pasukan yang ditempatkan di luar kota memantau titik masuk rudal yang berpotensi lolos dari penyergapan. Serangan itu berlangsung selama 2 jam penuh. Ledakan terdengar nyaris tanpa jeda antara pukul 3 hingga 5 pagi. Ketika matahari mulai terbit perlahan, barulah skala kerusakan terlihat. Ternopil menjadi salah satu kota paling terdampak. Di salah satu blok hunian 9 lantai, 2 bangunan runtuh sebagian akibat hantaman langsung. Dinding retak, struktur baja terbuka seperti tulang yang patah, dan serpihan puing memenuhi jalanan sekitarnya. Tim penyelamat menemukan sejumlah korban dalam kondisi mengenaskan. Api yang muncul setelah ledakan membuat proses evakuasi jauh lebih sulit. Tidak hanya bangunan hunian yang terkena dampak, infrastruktur energi di wilayah barat mengalami kerusakan besar. Gardu listrik hancur akibat serpihan drone yang jatuh, jalur distribusi terputus, dan pusat kendali energi terpaksa menghentikan operasional demi mencegah kebakaran meluas.
Pemerintah segera menerapkan pemadaman darurat di beberapa wilayah, termasuk di kota kecil yang sebelumnya jarang tersentuh serangan besar. Transportasi juga terganggu berat. Beberapa jalur kereta berhenti beroperasi setelah sebagian rel rusak, dan jaringan komunikasi di beberapa titik sempat padam karena pusat transmisi mendapat imbas dari getaran ledakan. Dalam skala nasional, serangan ini tidak hanya menyasar target logistik dan energi, tetapi juga mengakibatkan gangguan besar bagi warga sipil yang tidak pernah membayangkan bahwa gelombang serangan sebesar itu akan menghantam wilayah yang selama ini dianggap relatif aman. Pagi tanggal 19 November 2025 menyisakan pemandangan yang sulit diungkapkan dengan kata sederhana. Serangan besar yang dimulai sejak pukul 3 dini hari itu meninggalkan jejak yang tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga menorehkan duka mendalam bagi ribuan warga yang tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan rumah, kerabat, dan rasa aman yang selama ini mereka genggam erat. Data awal dari otoritas setempat menunjukkan angka korban yang meningkat dari menit ke menit. Sedikitnya 19 orang tewas dan 66 lainnya terluka di wilayah barat Ukraina, terutama di kota Ternopil yang menjadi pusat hantaman rudal dan drone. Namun angka itu kemungkinan masih bertambah seiring proses pencarian yang terus berlangsung sejak matahari terbit. Kerusakan fisik yang ditinggalkan serangan itu terlihat di hampir setiap sudut kota. Apartemen 9 lantai yang berdiri tegak selama puluhan tahun kini berubah menjadi rangka logam yang miring. Api yang sempat membakar lantai bagian tengah meninggalkan jelaga hitam pada dinding, dan tim penyelamat menemukan kondisi korban yang sangat memprihatinkan. Ledakan kuat membuat beberapa ruangan terlipat ke dalam, menyebabkan penghuni tertimbun reruntuhan ketika mencoba melarikan diri dari kobaran api. Di sejumlah blok hunian lainnya, jendela pecah serentak, pintu terlepas dari engsel, dan kendaraan yang diparkir di sekitar lokasi tertutup debu tebal bercampur serpihan kaca. Di sisi lain, kerusakan terhadap infrastruktur energi memberi dampak yang sangat luas. Gardu listrik utama di wilayah barat mengalami kerusakan signifikan setelah salah satu rudal menghantam fasilitas penyalur. Beberapa pembangkit kecil terpaksa dimatikan untuk mencegah kerusakan berantai, sehingga pemadaman darurat harus diberlakukan. Banyak keluarga yang terpaksa beraktivitas tanpa penerangan, sementara rumah sakit harus mengandalkan generator cadangan yang kapasitasnya terbatas. Para teknisi energi bekerja tanpa henti, meski risiko masih tinggi akibat sisa drone yang belum meledak dan kabel tegangan tinggi yang putus berserakan di tanah. Transportasi juga menjadi sektor yang porak-poranda. Beberapa jalur kereta berhenti total setelah rel melengkung akibat gelombang kejut dari ledakan. Stasiun-stasiun kecil di pinggiran Ternopil ditutup sementara karena atapnya roboh dan sistem komunikasi tidak lagi berfungsi. Jalan raya utama yang menghubungkan kota-kota barat terhalang oleh reruntuhan bangunan dan kendaraan yang terbalik akibat tekanan ledakan. Pemerintah daerah menerjunkan tim pembersih dari berbagai wilayah, menunggu izin keamanan dari petugas penjinak bahan peledak yang harus memastikan tidak ada perangkat aktif tersisa di sekitar lokasi. Di balik angka-angka kerusakan itu, terdapat fakta yang jarang diperhatikan oleh publik. Meski ratusan drone dan puluhan rudal diluncurkan dalam satu malam, sebagian besar di antaranya berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara Ukraina yang semakin berkembang berkat bantuan teknologi dari negara-negara sahabat. Namun kenyataan bahwa beberapa di antaranya tetap berhasil menembus lapisan perlindungan menunjukkan bahwa sistem itu masih berada dalam tekanan besar. Para analis mencatat bahwa taktik baru yang digunakan dalam serangan ini adalah penggunaan kawanan drone yang terbang dalam kelompok besar, sehingga memaksa sistem pertahanan bekerja pada kapasitas maksimum. Sementara itu, tim penyelamat menghadapi hambatan besar. Suhu dingin musim gugur memperlambat proses pencarian korban. Beberapa bangunan rapuh dan dipenuhi asap meski api sudah padam, membuat petugas harus bekerja dengan penuh kehati-hatian. Banyak warga yang kehilangan rumah mendirikan tenda darurat di halaman sekolah, taman kota, dan halaman gereja. Sebagian lainnya mencari perlindungan di gedung pemerintahan yang dialihfungsikan untuk sementara waktu.
Di tengah reruntuhan, angka-angka kerusakan itu bukan hanya bilangan statistik. Setiap angka memiliki wajah, nama, dan cerita yang tidak akan pernah kembali sama setelah malam itu. Ketika matahari mulai naik di ufuk timur pada tanggal 19 November 2025, dunia internasional tersentak melihat skala serangan yang dilakukan Rusia terhadap wilayah barat Ukraina. Namun di balik kerusakan fisik dan angka korban yang terus bertambah, terdapat lapisan konflik dan kontroversi yang jauh lebih kompleks. Serangan malam itu bukan hanya serangan militer biasa. Serangan itu memunculkan reaksi berantai dari berbagai negara, menyingkap strategi tersembunyi, dan mengungkap fakta-fakta unik yang selama ini jarang tersorot oleh pemberitaan singkat. Salah satu kontroversi muncul karena waktu serangan yang dianggap sangat strategis. Serangan terjadi tepat saat Presiden Ukraina sedang berada di Turki untuk melakukan pembicaraan diplomatik dengan beberapa pemimpin negara sekutu. Banyak analis menilai bahwa serangan besar itu sengaja dipilih untuk menimbulkan tekanan politik dan mengirim pesan bahwa Rusia masih memiliki kemampuan untuk melakukan operasi berskala luas kapan saja. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa wilayah barat Ukraina selama ini dianggap lebih aman dibandingkan kota-kota lain seperti Kiev atau Kharkiv. Kejutan itu membuat banyak warga bertanya-tanya, mengapa pertahanan wilayah barat tidak diperkuat lebih awal? Selain itu, serangan tersebut menimbulkan efek domino ke negara-negara tetangga. Polandia, sebagai negara anggota NATO, langsung meningkatkan status keamanan wilayah udara mereka. Dalam beberapa jam setelah serangan dimulai, otoritas Polandia menutup bandara internasional di bagian timur negara itu sebagai langkah pencegahan apabila ada rudal atau drone yang menyimpang dari jalur dan masuk ke ruang udara mereka. Pesawat tempur Polandia juga dilaporkan lepas landas untuk melakukan patroli intensif. Ketegangan meningkat karena beberapa insiden sebelumnya menunjukkan bahwa potongan rudal yang ditembak jatuh bisa saja jatuh ke wilayah negara tetangga. Fakta lain yang jarang dibahas adalah penggunaan drone dalam jumlah yang sangat besar. Drone yang diluncurkan bukan hanya drone pengintai, tetapi juga drone kamikaze yang dirancang untuk menghantam target dengan daya ledak tinggi. Kawanan drone ini terbang dalam formasi besar, memaksa sistem pertahanan udara Ukraina untuk menembakkan pencegah dalam jumlah yang tidak biasa. Peneliti pertahanan mencatat bahwa taktik ini merupakan evolusi strategi serangan udara modern. Dalam beberapa laporan jurnal militer, disebutkan bahwa penggunaan kawanan drone secara simultan dapat menciptakan saturasi radar yang membuat pertahanan lawan kewalahan meskipun memiliki sistem canggih. Di balik itu semua ada fakta unik yang terlewat dari perbincangan publik. Salah satunya adalah bagaimana warga sipil ikut berkontribusi dalam melawan serangan udara. Di beberapa wilayah barat, warga menggunakan aplikasi peringatan dini untuk melaporkan suara drone, arah terbang, dan titik ledakan pertama. Informasi itu kemudian dikirimkan ke relawan pertahanan udara untuk mempercepat respon penangkapan. Keterlibatan warga sipil dalam melaporkan gerak drone menunjukkan bahwa perang ini bukan lagi konflik antara dua tentara, melainkan konflik yang melibatkan seluruh masyarakat dalam berbagai bentuk. Kontroversi lain muncul dari klaim Rusia yang menyatakan bahwa target mereka sepenuhnya adalah fasilitas militer, energi, dan transportasi. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa gedung apartemen dan kawasan hunian justru menjadi salah satu lokasi yang paling parah terdampak. Sisa puing, kendaraan terbakar, dan bangunan retak menyisakan tanda tanya besar tentang efektivitas dan akurasi serangan tersebut. Beberapa pemimpin negara Eropa mengeluarkan pernyataan keras menyebut serangan itu sebagai tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Di sisi lain, pemerintah Ukraina berulang kali menegaskan bahwa serangan besar ke wilayah barat itu merupakan upaya mematahkan moral rakyat menjelang musim dingin ketika pemadaman listrik bisa menimbulkan dampak yang lebih fatal. Ketika semua fakta ini digabungkan, serangan pada 19 November 2025 tidak hanya dipahami sebagai serangan militer. Serangan itu menjadi gambaran bagaimana perang modern bergerak menuju dimensi baru, di mana teknologi, strategi politik, dan psikologi publik bertemu dalam satu malam yang mengubah banyak hal di Ukraina Barat. Serangan besar pada 19 November 2025
meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Ukraina Barat dan menambah ketegangan di kawasan Eropa Timur. Gelombang drone dan rudal yang melintas di langit dini hari tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menguji ketahanan psikologis warga yang selama ini hidup dalam bayang-bayang perang yang tak kunjung mereda. Di balik puing dan asap yang masih mengambang, berbagai fakta yang muncul menunjukkan betapa kompleksnya dinamika konflik ini, dari strategi militer hingga dampaknya terhadap negara tetangga, termasuk juga keterlibatan warga sipil yang tanpa disadari kini menjadi bagian dari pertahanan modern. Melalui rangkaian laporan yang telah disampaikan, terlihat jelas bahwa konflik ini tidak hanya bergerak dalam logika peperangan, tetapi juga dalam perang informasi, strategi politik, dan gejolak yang meluas hingga lintas berbatasan. Setiap serangan, setiap respon, dan setiap keputusan membawa konsekuensi yang jauh melampaui garis-garis pertempuran. Dunia internasional terus mengamati, sementara masyarakat sipil harus menghadapi kenyataan pahit dari dampak serangan yang berlangsung hanya dalam hitungan jam, namun meninggalkan kesedihan berkepanjangan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.